Halo saham mania, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Kali ini perusahaannya bergerak di bidang kelapa sawit dan bukan hanya itu juga, mereka juga bergerak di bidang edamame ya. Edamame itu seperti kacang kedelai yang biasanya kalau kita makan di tempat sushi ya, itu mereka menyediakan makanan pembuka, appetizer itu biasanya kacang edamame ya. Dan mereka yang perusahaan yang satu ini juga memproduksi itu, dan bukan hanya itu, mereka juga bergerak di bidang produksi tepung sagu juga ada. Bahkan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan mereka juga punya. Jadi bukan serta-merta bergerak di bidang kelapa sawit ya, tapi mereka bergerak di banyak bidang yang terdiversifikasi. Jadi ini contoh yang bagus bagi suatu perusahaan untuk dapat mempertahankan perusahaannya supaya tidak termakan zaman ya. Karena biasanya usaha itu setiap tahun itu selalu berkembang, lebih kreatif, lebih bagus, lebih maju. Dan perusahaan ini mampu menjawab tantangan tersebut. Nama perusahaannya adalah Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode emiten ANJT, atau kita panggil aja ANJT karena baru satu huruf hidup ya. Jadi kita langsung pakai ANJT aja. Jadi lebih mudah sebutnya. Mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Bahkan emiten ANJT dan DSNG petik peluang dari ralangan Uni Eropa ya. Jadi ralangan Uni Eropa itu enggak semuanya produk kelapa sawit dia dilarang ya, tetapi hanya produk-produk yang hasilnya itu dari deforestasi. Deforestasi itu apa? Jadi misalnya ada hutan nih, hutan itu ditebang untuk ditanami komoditas. Nah, itu yang mereka larang ya. Tetapi kalau yang tidak, yang tersertifikasi tidak melakukan itu, boleh diekspor ke sana ya. Jadi gitu peraturannya. Jadi mereka ini mempunyai banyak sekali sertifikasi ya, di mana produk mereka itu tidak dilakukan dengan cara ilegal. Jadi bisa lebih aman diekspornya. Sisanya sih oke-oke aja. Kita langsung lanjut ke bagian perkenalan sejarah daripada ANJT ini. Jadi sebelum mengubah namanya menjadi ANJ, perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April tahun 93 dengan nama PT Austindo Teguh Jaya atau ATJ, dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Pada tahun 2012, sejalan dengan visi kami yang baru untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia, ANJ mulai berkonsentrasi pada minyak kelapa sawit, seraya mengembangkan bisnis agribisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya ya. Yang tadi saya sebutkan ada edamame juga, dan juga ada sagu juga. Mereka IPO pada tahun 2013 dengan menawarkan 10% daripada saham mereka. Ya, itu sekilas tentang sejarah mereka. Selanjutnya kita lihat produk-produk mereka apa aja nih. Ini yang menarik nih. Pertama ada kelapa sawit, ya. Ada banyak sekali perkebunan di sini. Lalu yang kedua ada sagu, ya. Sagunya juga ada banyak sekali merek seperti Pati Alam dan Sap Papua juga. Ada tepung yang dipakai untuk pembuatan kue dan juga untuk pembuatan makanan-makanan lainnya juga. Lalu selanjutnya ada edamame, keluarga daripada kacang kedelai. Pada tahun 2012 ya, sejalan dengan berakhirnya kegiatan usaha utama ANJ ke sektor agribisnis, kelapa sawit, pangan sagu, dan energi terbarukan, manajemen memutuskan untuk secara bertahap keluar dari bisnis tembakau dan berkonsentrasi pada produk pertanian yang mempunyai nilai lebih tinggi. Yakni adalah, nah ini edamame ya, bentuknya seperti itu. Untuk mereknya ada juga, nah, ya ini mereknya Edashi namanya. Sudah matang, panaskan dan sajikan, kaya akan serat, mantap. Oke, selanjutnya produk terakhir mereka, usaha terakhir mereka adalah energi terbarukan ya. Jadi dari semua produk mereka, dari kelapa sawit dan lain-lain itu kan ada limbah tuh, limbah nabati itu, jadi bisa dipakai untuk pembangkit listrik juga ya. Pembangkit listrik tenaga biogas yang berlokasi di perkebunan Pulau Belitung adalah yang pertama dimiliki oleh ANJ ini. Dibangun dan dikelola oleh Austindo of Wind New Energy, yang tujuan utamanya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dari perkebunan. Hal ini dilakukan dengan mengikat gas metana yang dihasilkan oleh proses pembusukan limbah cair pabrik kelapa sawit dan membakarnya untuk menghasilkan listrik. Ini dia ya. Mantap sekali ya. Untuk kapasitasnya, mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 1,8 MW ya. Ini cukup standar aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi lumayan untuk sekedar operasi daripada industri mereka. Jadi bagi mereka, prospek mereka bergerak di bidang ini ya bagus sih, karena sektor mereka ini benar-benar
menjadi kebutuhan daripada orang banyak. Jadi ya, kita lihat labanya bagaimana, bagus juga dong. Nanti kita akan lihat ya. Untuk pemegang sahamnya kita lihat dulu, posisi masyarakatnya 8,2%, ini aman, memenuhi ketentuan OJK minimal 7,5% free floatnya ya. Lalu untuk Austindo Kencana Jaya memegang 40% lebih. Dari beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada ANJT ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Masih belum ada perusahaan yang melaporkan tahun 2022 kuartal keempat ya. Masih ditunggu. Kita coba lihat dulu ANJT ini. PDF-nya. Ini dia. Kita download lagi. Anak perusahaannya banyak banget ya di sini ya. Apakah ada yang teman-teman kenal di sini? Ya, kita langsung lanjut ke mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar Amerika. Kurs konversinya 15 ribuan, pembulatannya satuan, jadi kita cuma perlu kalikan 15 ribuan tadi. Kita coba lihat mata uang pelaporannya udah, tinggal lihat laba rugi untuk entitas induk. 21 juta US dollar itu berarti sekitar 300 miliar lebih ya. 325 miliar. PR-nya 4,9 kali, ini bagus, bisa masuk watchlist standar. Bukan ya, watchlist premium malahan. Lalu untuk PBV-nya oke. Ada true ya tadi ya. PBV-nya 0,3 kali. Ini bagus banget, jadi masih sangat murah. Untuk liquidity-nya juga wow, bagus banget dong. Debt equity ratio-nya cuma 46%. Itu artinya ekuitasnya 2 kali lipat lebih gede daripada hutangnya. Untuk current ratio-nya pun juga bagus ya. Kita coba lihat liabilitas jangka pendek dengan aset lancarnya. Untuk aset lancar itu sebesar 80 juta US dollar. Liabilitas jangka pendeknya sebesar 39 juta US dollar. Jadi 2 kali lipat lebih gede aset lancarnya. Nice. Untuk transaksi hariannya juga bagus, turnover hariannya 1,4 miliar rupiah. Pergerakan sahamnya juga masih cukup murah untuk sekarang ya. Pernah mencapai harga 408 rupiah. Lalu pernah mencapai 1000-an rupiah pada awal tahun 2022, tapi setelah itu turun terus sampai sekarang harganya 645 rupiah. Wow, menarik sih bagi teman-teman yang request ANJT ini, memiliki prospek yang bagus banget. Apalagi mereka juga cukup sering bagi dividen ya sejak IPO tahun 2013. Menarik. Jadi bagi teman-teman yang merequest ANJT ini bisa masuk watchlist premium saya. Saya coba lihat apakah dia ada masuk ANJT ya. Harusnya ada sih. Oh, belum ada. Jadi saya langsung tambahkan aja dulu biar nggak ketinggalan ANJT ini. Karena perusahaan ini bagus juga loh. Oke, ANJT ya. Jadi teman-teman bagi yang request ANJT ini boleh ya. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Karena kita tahu sekarang kondisi keuangan dunia itu lagi krisis. Banyak sekali suku bunga yang tinggi, jadi memang likuiditas di sektor saham itu berkurang. Jadi kalau kita lihat ANJT ini perusahaannya bagus, tapi kenapa nggak naik-naik? Nah, salah satu alasannya karena pasar keuangan lagi lesu. Jadi jangan lupa diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian penjelasan sekilas tentang ANJT, perusahaan sawit, dan juga ada edamame, sagu, dan energi baru terbarukan. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.